Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia itu adalah pilihan untuk menjalani ketaatan kepada Allah atau memilih kedurhakaan. Dan hidup kita di dunia, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah perjalanan untuk menuju satu di antara dua tujuan, surga atau neraka. Apabila kita mentaati Allah, senantiasa bertakwa, bekal hidup kita adalah takwa kepada Allah, mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka ending tujuan akhir hidup kita insya Allah di surga. Tetapi sebaliknya, seseorang yang bekal hidupnya adalah kedurhakaan, kemaksiatan, dosa, maka ending dari kehidupannya adalah neraka. Na'udzubillah. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa saling berwasiat untuk bertakwa kepada Allah sebagai bekal hidup kita untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan dalam kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tema kita di dalam khutbah Jumat kali ini yaitu tentang kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita jamaah sekalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama yaitu hendaknya kita betul-betul mengikuti, meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik bagi kalian, bagi orang yang betul-betul mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang beriman kepada hari akhir serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, seseorang jangan sampai, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan sampai dia terpedaya atau merasa aman dengan ungkapan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Karena seseorang yang mencintai, dalam hal ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia mengikuti jejak, hendaknya dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila hanya sekedar ungkapan, pengakuan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa meneladani beliau, tanpa mengikuti jejak beliau, tanpa mengikuti manhaj secara hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak ada artinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu jangan sampai kita seluruhnya kemudian merasa takjub. Ketika takjub kita hanya pada saat melihat terompah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau melihat tongkat Nabi, atau melihat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita takjub bangga. Tetapi sesungguhnya kita harus lebih takjub dan lebih kita ini hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita betul-betul yakin berdasarkan ilmu bahwa apa yang kita lakukan, salat kita, puasa kita, sedekah kita, dan perilaku kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang lebih harus kita syukuri, lebih harus kita agungkan, karena kita betul-betul mengikuti apa yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi betapa banyak orang yang justru malah meninggalkan
keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Padahal yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, bukanlah hal-hal yang lain. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang beliau tinggalkan adalah taraktu fikum amraini lan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah meninggalkan, dan inilah yang disebut sebagai peninggalan. Inilah yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai peninggalan beliau. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang andai kata kalian itu berpegang teguh dengan keduanya, pasti kalian tidak akan sesat. Kitab Allah wa sunnati, yaitu wa sunnat Nabi, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang pertama, kewajiban kita meneladani, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dari segala-galanya. Bahkan mencintai Nabi itu harus betul-betul lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam harus kita cintai lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Hadis dari Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh umat manusia. Suatu ketika Umar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, wahai Umar, sesungguhnya kecintaan itu sampai kepada dirimu sendiri. Kamu harus lebih mencintai aku daripada mencintai dirimu sendiri. Maka kemudian Umar mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, sekarang saya mencintai engkau lebih daripada kecintaan diriku kepada diri sendiri. Kemudian Nabi baru mengatakan, al-an ya Umar, sekarang baru benar ungkapan cintamu kepadaku sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, bagaimana contoh seseorang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dahulu ada pengantin baru. Ketika malam pertama, dia bersama istrinya sebagai para pengantin dalam malam pertama. Tetapi ada seruan jihad untuk membela agama Islam, untuk membela kaum muslimin dari serangan orang-orang kafir Quraisy, yaitu pada saat perang Uhud. Dia adalah seorang yang bernama sahabat Hanzalah. Sahabat Hanzalah ini kemudian dia langsung begitu mendengar ada seruan jihad, maka beliau langsung beranjak dari ranjangnya, meninggalkan istrinya, dan langsung bergabung dengan pasukan kaum muslimin, berperang dengan luar biasa sampai kemudian mati syahid terbunuh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Hanzalah dimandikan oleh malaikat karena dia dalam keadaan junub. Subhanallah, dalam keadaan dia sedang bersama istri yang tercinta pertama dan malam pertama, tapi kemudian semua itu ditinggalkan dalam rangka untuk mengikuti seruan Rasulullah SAW berjihad melawan orang-orang kafir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah arti kecintaan kepada Rasulullah SAW. Mari kita bayangkan bagaimana
Bagaimana kecintaan kita kepada diri kita sendiri, kepada anak istri. Apabila anak atau istri kita sakit dan diri kita sakit, tentu kita berusaha untuk melakukan apa saja, mengorbankan apa saja agar kita sehat, agar anak istri kita sehat. Siap untuk mengorbankan apa saja. Itu bentuk kecintaan kita kepada diri, anak, dan istri kita. Tetapi kecintaan yang seperti ini, apabila dibandingkan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, hendaknya kita lebih mencintai Rasulullah SAW daripada cinta kita kepada diri kita, daripada cinta kita kepada istri dan anak-anak kita. Dan itu telah dibuktikan oleh para sahabat dan orang-orang saleh yang lainnya. Kewajiban kita yang ketiga, jamaah sekalian, kepada Rasulullah SAW, yaitu mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam, betul-betul membela, menolong beliau sallallahu alaihi wasallam. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu, agar kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa tu'azziru, dan agar kalian membela, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuwaqiru, agar kalian mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, di antara bentuk pengagungan, dan ini disampaikan oleh Allah langsung, adalah hendaknya kita ketika berkata-kata, dalam hal ini adalah para sahabat zaman dahulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, ketika berkata-kata, ketika berbicara dengan Nabi SAW, tidak boleh untuk mengangkat suaranya. Sehingga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian dengan tinggi melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara adab pengagungan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian para ulama menegaskan bahwa pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak saja ketika beliau masih hidup, bahkan ketika beliau sudah wafat, kita tetap tidak boleh untuk mengangkat suara dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh untuk ramai ketika hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Ini bentuk pengagungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, itulah seorang muslim hendaknya senantiasa mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi manakala kemudian ada orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melecehkan, misalnya seperti yang terjadi sekarang di Perancis dengan membuat karikatur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghina beliau sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh umat Islam harus membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, mereka yang menghina, mereka yang melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang mengolok-olok mereka, mereka yang mengolok-olok, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastahzi'u bihim, Allah mengolok-olok mereka, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Kemudian Allah menegaskan, dan ini terjadi, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 43, dan tidaklah orang-orang yang merencanakan kejahatan itu kecuali ditimpa kejahatannya itu, dia akan tertimpa kejahatan tersebut di orang yang merencanakan ini. Jamaah sekalian, apa yang terjadi? Apa yang terjadi saat ini terhadap orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya menjadikan orang yang menghina itu kemudian tewas, terbunuh. Kemudian mereka yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, negeri ini kemudian diboikot. Kemudian mereka merengek-rengek menangis
meminta agar kaum muslimin memboikot produk mereka. Inilah yang disebutkan oleh Allah, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Tidaklah mereka itu yang merencanakan kejahatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada kaum muslimin kecuali akan kembali kejahatannya itu kepada mereka sendiri. Mereka merasakan, saat ini sudah merasakan bagaimana Allah menghinakan mereka dari seluruh dunia, mengecam mereka. Dan ini bentuk daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan beliau. Karena sesungguhnya seluruh umat manusia di muka bumi ini hendaknya mereka itu beriman. Kewajiban mereka adalah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Seluruh manusia hendaknya beriman kepadamu. Basyiran wa nadhira, kami utus engkau sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan kepada mereka yang tidak beriman kepadamu. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Saba ayat 28. Jamaah sekalian, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, walladzi nafsi biyadi la yu'minu bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Hadits sahih riwayat Muslim. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang Yahudi atau orang Nasrani yang mendengar tentang dakwahku ini, tentang Islam, kemudian dia mati tidak beriman, dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, yang aku diutus oleh Allah dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan termasuk orang yang ada sebagai penduduk neraka. Naudzubillah. Maka mereka yang semestinya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian malah sebaliknya menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila mereka tidak bertaubat, mereka itu adalah bahan bakarnya api neraka sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita bisa memenuhi hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita menjadi umat yang betul-betul setia dan mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam serta mencintai beliau sebagaimana yang semestinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, peristiwa terakhir yang terjadi pada saat ini dengan adanya karikatur yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya menggugah keimanan kita, hendaknya menggugah kesetiaan dan kecintaan kita, membangunkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ingin melihat apakah kita termasuk orang yang tidur, termasuk orang yang diam, tidak peduli dengan adanya peristiwa ini, atau termasuk orang yang membela, termasuk orang yang kemudian bersungguh-sungguh meneladani, mencari kembali bagaimana sirah, bagaimana biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari kembali bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kita berkehidupan sampai yang kemudian menyelamatkan kita insyaallah nanti di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita ambil hikmahnya kejadian yang ada saat ini. Mereka yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan membangkitkan keimanan kita. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semakin tahu bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahkan kepada umat manusia, untuk supaya mereka selamat. Tetapi kenyataannya di antara mereka tidak mau untuk selamat.
Oleh karena itu mereka akan menuai apa yang menjadi perbuatan mereka, apa yang mereka lakukan nanti akan mereka tuai apabila mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seluruhnya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita diakui sebagai umat beliau dan kita bisa bersama-sama dengan beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والشيوعيين المنافقين الظالمين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأوطان المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.